Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Inai Butala. Di video kali ini nanti kita akan coba membahas materi kelas 12 yaitu tentang dimensi 3. Nah, lebih detailnya lagi kita nanti akan membahas mengenai jarak ya. Jarak antara titik ke bidang, titik ke garis, titik ke titik dan seterusnya. Pokoknya yang akan kita bahas adalah mengenai jarak gitu ya. Namun nanti ini akan sedikit berbeda ya karena saya nanti akan menggunakan aplikasi untuk membantu saya dalam menggambar yaitu menggunakan GeoGebra. Oke, namun sebelum masuk ke materinya jangan lupa like dan subscribe-nya, lalu bisa di-share ke teman-teman kalian supaya memberikan manfaat untuk orang lain. Oke, kita langsung saja. Oke, sudah ada dua soal di belakang saya ini yang kaitannya dengan dimensi 3. Nanti sepertinya soal ini diminta untuk mencari jarak ya, entah itu antara jarak titik ke garis, titik ke bidang atau apalah itu ya. Coba nanti kita akan coba analisis dari kedua soal yang ini. Nah, nanti di sini saya akan menggunakan aplikasi untuk membantu saya dalam menggambar bangun ini, yaitu menggunakan aplikasi GeoGebra. Jadi aplikasi GeoGebra itu pertama kali saya gunakan saat saya kuliah ya, untuk mengkonstruksi atau merekonstruksi suatu bangun, entah itu dimensi 2 ataupun dimensi 3, bahkan grafik itu juga bisa digambarkan dengan aplikasi ini. Selain itu aplikasi ini juga bisa digunakan untuk menghitung nilai limit trigono, limit biasa, turunan, integral, itu bisa ya, dan bisa dijadikan sebagai alat pengganti kalkulator ini juga bisa. Nah, oleh karena itu nanti kita akan coba membahasnya itu lewat aplikasi itu saja. Nah, sebelumnya kita akan coba baca soalnya terlebih dahulu. Diketahui balok ABCDEFGH dengan panjang AB8, BC6, CG4, titik P titik tengah-tengah AB, lalu titik Q di tengah-tengah BC dan titik R di tengah-tengah CG. Tentukan jarak titik P dengan garis QR. Nah, nanti kita coba akan ingat-ingat ini dan kita akan nanti pindah aplikasi ya. Kita nanti akan masuk ke GeoGebra. Oke, sesuai dengan soal yang nomor 1 tadi, kita akan coba gambar terlebih dahulu bangun ruangnya yaitu balok. Jadi kita akan coba gambar balok di GeoGebra ini ya. Jadi baloknya tadi kan panjangnya 8, lalu lebarnya itu adalah 6. Maaf. Jadi balok itu tadi panjangnya adalah 8, lalu lebarnya itu adalah 6 ya. Lalu tingginya itu tadi adalah 4. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, nanti kalian bisa cek kalau ada titik yang salah masihan di sini ya. Harusnya ini titiknya 6 tapi kok masih 5. Ini bisa kalian perbaiki. Saya juga agak sedikit lupa sih menggunakan ini GeoGebra. Terbiasa menggambar langsung. Oke, jadinya nanti bentuknya seperti ini. Ini udah presisi ya. Oke, kalau sudah presisi kita akan hilangkan luas permukaannya saja. Biar apa? Biar ini terlihat rusuknya doang. Oke, jadi nanti bentuknya seperti ini. Oke, hanya rusuknya saja. Oke, udah jadi ya. Ini adalah baloknya yang akan kita nanti coba kerjakan soal nomor 1-nya. Oke, setelah jadi baloknya maka kita akan coba kerjakan perintah selanjutnya, yaitu ternyata balok itu tuh punya titik tengah ya di rusuk-rusuknya tadi. Ada 3 titik tengah yaitu P, Q, dan R ya. Jadi P itu titik tengah yang panjang yang 8 cm, Q-nya itu titik tengahnya yang lebar atau yang 6 cm, berarti titik tengahnya 3, lalu R itu adalah titik tengahnya tinggi atau 4 cm, berarti titik tengahnya adalah 2. Nanti di sini agak sedikit beda ya titiknya ya, jadi tidak harus sama. Jadi misalkan saya akan coba cari titik tengahnya dulu nih. Nah, titik tengah reflect upload point atau yang mana ya, saya juga agak sedikit lupa ini biasanya. Mungkin kita bisa gunakan ini midpoint center nih. Jadi kita klik 2 titiknya di sini. Nah, jadi ini titik yang pertama adalah titik I, lalu yang kedua adalah titik C di sini, lalu yang ketiga adalah titik antara G dan D di sini. Nah, oke, sudah jadi ada 3 titik ya. Di sini pakai titik I, J, dan K ya. Ini gambarannya nanti sama aja dengan soal yang tadi. Kita hubungkan karena kalau 3 titik dihubungkan jadinya bentuk segitiga, maka saya menggunakan poligon. Oke, jadi bentuknya seperti ini. Nah, jadi bentuknya seperti ini ya. Nah, oke. Nah, kalau sudah tadi yang dicari itu apa? Yang dicari adalah titik I di sini dengan garis J sama K. Jadi jarak antara titik I dengan garis J K. Jarak antara titik I dengan garis J K. Oke, coba kita rekonstruksi lagi ya. Jadi kalau misalkan konsep jarak itu harus tegak lurus, I di sini kan nggak tegak lurus dengan JK, maka JK ini bisa kita perpanjang. Caranya klik aja di sini line antara K sama J ini kita perpanjang. Nah, jadinya bentuknya nanti seperti ini. Dia akan memanjang tuh. Jadi dia tambah panjang ya, tambah panjang. Lalu kalau sudah diapakan? Kita akan coba di sini nanti perpanjang juga titik I-nya ini biar dia bisa tegak lurus dengan perpanjangan JK.
Nah, caranya gimana? Oke, caranya gimana? Berarti kita tinggal nyari titik I di sini sama perpanjangan garis JK ini bisa dihubungkan dengan suatu garis yang tegak lurus. Jadi kita nyari garis yang tegak lurus antara I dan garis JK. Caranya kita klik aja perpendikular, klik titiknya yang dipinginkan sama garisnya. Nah, kalau sudah ketemu nih, dia nanti ada garis yang tegak lurus. Nah, tapi titiknya belum ada, kita kasih titiknya di sini. Nah, pakai yang intersect. Nanti di sini tinggal diklik. Nah, titik L ini adalah titik yang dia itu perpotongan antara garis perpanjangan garis I tadi yang di sini dengan garis JK, gitu ya. Nah, bentuknya nanti ketemunya seperti ini. Oke. Kalau sudah, berarti nanti yang kita cari itu adalah panjang atau jarak antara I dengan garis JK. Itu garis yang mana? Ya ini, garis I sama L yang ini. Garis I sama L yang di sini. Berarti kalau dari sini itu berarti I sampai L di sini. Oke, berarti kalau dari atas nggak kelihatan ya. Berarti dari samping sini mungkin paling kelihatan. Jadi bentuk bangunnya nanti bentuk segitiga ya. Jadi ada segitiga pertama ini yang berubah warna sama segitiga yang gede ini. Nah, jadi nanti kita nyari I sampai L-nya. Nah, nyarinya gimana? Nah, disinilah tadi saya jelaskan bahwa yang namanya GeoGebra ini hanya membantu kita untuk merekonstruksi atau membangun gambaran biar kita nggak bingung dalam gambarnya. Tapi untuk perhitungannya kalian harus hitung sendiri menggunakan konsep banyak sekali, perbandingan, Pythagoras ataupun yang lain. Itu silahkan kalian nanti cari panjang I sampai L dengan apa yang sudah diketahui ya. Jadi nanti kan ada beberapa komponen yang sudah diketahui. Oke, itu. Oke, soal nomor 2, bangun ruangnya itu 5 segi persegi ataupun 5 segi 4 ataupun piramid ya, dengan alasnya itu bentuknya persegi, panjangnya adalah 6. Berarti kita gambar terlebih dahulu. Jadi kita gambar piramid itu terlebih dahulu dengan panjang alasnya itu adalah 6. Berarti 6, di sini 6, di sini juga 6. Lalu tingginya bebas ya. Kenapa kok saya bebaskan? Karena ini hanya untuk mempermudah kalian dalam menggambar saja. Nah, nanti kalau misalkan tinggi gambar ini nggak sesuai dengan tinggi soalnya, itu tinggal kalian sesuaikan aja atau tinggal kalian samakan. Jadi di sini saya lebih fokus ke mana sih jarak atau titik atau yang dimaksud pada soal gitu ya. Jadi kalau yang di soal tadi itu kan adalah jarak antara titik tengahnya salah satu rusuk miringnya ini dengan diagonal alasnya ya, sesuai dengan soal yang tadi itu. Soalnya bunyinya itu apabila P titik tengah dari CT, jadi ada P itu titik tengah CT, CT itu adalah panjang sisinya, panjang sisi atau sisi yang tegaknya, sisi tegaknya itu punya tengah-tengah P. Lalu tentukan jarak titik P ke diagonal BD. Diagonal BD itu alasnya ya, alasnya itu ada diagonalnya. Jadi nanti akan coba saya tarik, misalkan di titik ini ya, titik diagonal yang kita pakai adalah diagonal BD yang di sini. Nah, ini titiknya yang di tengah. Nah, sebelum ke sana coba kita akan hapus dulu aja ininya, apa namanya, permukaannya ini biar jadinya cuma rusuknya doang. Nah, oke, jadinya nanti seperti ini ya. Oke, sudah jadi ya. Oke, sudah jadi seperti ini. Oke, kalau sudah kita akan, titik F ini adalah titik tengahnya BD ya. Titik tengahnya BD, titik F yang di sini. Lalu ada titik tengah P seperti dengan soal yang tadi itu. Berarti kita misalkan titik tengah P-nya itu yang antara rusuk EA di sini. Berarti kita cari yang midpoint-nya di sini tadi. Kita akan cari yang midpoint tadi di mana ya midpoint-nya? Midpoint. Oh, ini dia. Berarti kita titik E sama A itu tengah-tengahnya ada di OG sini berarti. Nah, titik G di sini adalah titik tengah antara EA. Maka yang dicari adalah jarak antara titik G dengan diagonal sisinya si alasnya atau si BD-nya ini. Jadi BD ini saya hubungkan aja dengan garis ya. B sama D ini saya hubungkan dengan garis. Oke. Lalu yang dicari adalah titik G ini, jarak titik G ke garis BD. Jadi titik antara G ini, G yang ada di sini, tengah-tengah sini dengan garis BD yang di sini. Nah, maka akan kita coba cari menggunakan perpendikular. Jadi kita akan cari mana sih garis atau jarak yang tegak lurus menggunakan perpendikular. Berarti kita klik aja G ini dengan garis ini, dengan garis-garis yang tengah-tengah sini, garis BD. Nah, temu ya, muncul satu garis ya. Nah, itulah garisnya. Jadi jarak antara titik G dengan diagonal BD itu adalah
ini garis ini yang kalian hitung. Nah, di sini nanti bisa kalian silahkan coba sendiri ya, bagaimana cara menentukan garisnya ini. Jadi saya di sini lebih berfokus kepada mana loh yang akan kalian cari itu. Kalau misalkan kalian menggambar sendiri kan susah, maka kita gunakan aplikasi GeoGebra ini. Jadi ternyata yang harus kalian cari itu adalah panjang G sampai sini. Nah, nanti bisa aja kalian menggunakan perbandingan segitiga yang ini nih, segitiga EAF. Nah, kalian ambil segitiga EAF sama panjangnya ini. Jadi kalau misalkan nanti kalian gambarkan dalam suatu bidang, itu nanti jadinya itu dia hanya segitiga biasa ya. Kalian bisa menentukan panjangnya menggunakan perbandingan. Oke. Jadi ini ya. Oke, kelihatannya kan ini unik banget. Kalau misalkan kalian sudah jadi bangunnya, sudah jadi garis-garisnya, itu sumbunya bisa dihilangkan biar nggak terlalu apa ya, dilihat tuh biar enak gitu ya. Dengan cara klik aja, klik kanan lalu pilih sumbunya hilang. Nah, ini nanti hilang ya. Jadi kalian nanti akan lebih mudah mana ya mencari yang perlu kalian cari itu. Berarti kan kalian tinggal nyari titik G sama titik F. Nah, di sini saya sarankan kalian bentuk suatu bangun segitiga biar mempermudah. Jadi garis atau titik sama garis yang jarak antara titik dan garisnya itu kalau bisa dalam satu bidang. Nah, caranya gimana? Tinggal kalian bikin aja garisnya. Jadi dari titik E ini tarik ke F, F juga nanti tarik ke A. Nah, ini kan udah ada bidangnya nih. Atau kalian juga bisa menggunakan langsung poligon biar bentuknya segitiga. Jadi nanti E, F, A, E. Nah, jadinya bentuknya seperti ini nanti. Jadi segitiganya itu yang ada arsirannya itu yang perlu kalian lepas ya. Nanti itu perlu kalian lepas dan dihitung nih jarak antara G ke F. Nah, nanti tinggal disesuaikan dengan soalnya. Tadi kan apa namanya, rusuk bawahnya ini kan 6, terus sisi tegaknya itu tingginya 10. Ini tengah-tengah berarti 5, ininya berapa. Nah, itu bisa pakai perbandingan, pakai Pitagoras dan lain-lain. Itu tadi penjelasan saya mengenai materi dimensi 3. Lebih tepatnya itu kita tadi membahas mengenai jarak antara titik ke garis, titik ke bidang ataupun titik ke titik. Konsepnya sama, yang namanya jarak itu adalah panjang terpendek dan syaratnya wajib tegak lurus. Jadi kalau misalkan kalian nyari titik ke garis, maka hubungkanlah titik dengan garis itu dengan suatu garis yang tegak lurus. Jadi antara titik sama garisnya ini tegak lurus. Begitu juga dengan garis ke bidang ataupun bidang ke bidang, itu sama ya. Nanti cari suatu titik atau suatu garis yang dia tegak lurus. Oke, saya tidak akan membatasi kalian menggunakan GeoGebra karena teknologi yang sudah berkembang itu kalau misalkan kalian pelajari dengan baik itu akan membantu kalian. Pokoknya yang jelas yang namanya pembelajaran itu yang terpenting adalah prosesnya, bukan hasil akhirnya. Jadi kalian bisa menggunakan GeoGebra, yang saya cari bukan hasil akhirnya atau jawaban yang benar, tapi prosesnya. Kalian mendapatkan suatu nilai ataupun suatu hasil akhir, kalau kalian nggak tahu prosesnya juga percuma gitu ya. Oke, jadi kalian nanti bisa pelajari lebih lanjut. Saya juga mau belajar lebih lanjut karena sedikit lupa nih, lama banget nggak pakai GeoGebra. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lain waktu kita akan coba bahas lagi mengenai aplikasi GeoGebra untuk mempermudah kalian di kelas 12 ya, karena dimensi 3 kelas 12. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like dan subscribe. Jangan lupa juga di share ke teman-teman kalian biar membantu teman-teman kalian dalam proses pembelajaran yang masih berlangsung secara online. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.